Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca, memahami kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat yang dipersiapkan kepada semua hamba-hamba Allah, termasuk semoga kita juga termasuk hamba-hamba Allah yang butuh kepada nasihat, agar nasihat-nasihat itu bisa melapangkan jiwa kita, bisa melapangkan kegundahan kita di dalam menerima semua ketentuan-ketentuan Allah. Kitab ini adalah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, syarah dari kitab Al-Munabbihat, dari kitab karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah kita sudah sampai pada makalah yang ke-33. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu as-salisatu was-salasun, dan ini makalah yang ke-33. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, az-zuhdu salasatu ahrufin, bermula zuhud itu terdiri dari 3 huruf, zai, waha, wadal. Huruf zai, huruf ha, dan huruf dal. Fazai, maka huruf zai itu artinya zada atau zadun lil ma'adi, adalah satu bekal bagi hari yang dijanjikan. Apa arti hari yang dijanjikan? Ailil akhirati, yaitu hari kiamat. Wahwa, dan dia bekal itu apa? Taqwallahi ta'ala, adalah rasa takwa, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu arti zai atau huruf za menurut Abdullah bin Abbas. Wal ha'u, dan huruf ha-nya itu dari zuhud itu artinya hudan liddin, satu petunjuk bagi agama. Artinya suluku tariqin, menempuh satu jalan, yusilu ila tariqati al-muhammadiyah, agar sampai kita itu pada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waddalu, dan huruf dal itu dawamu ala ta'ati, itu terus nantiasa berada di dalam ketaatan. Itu arti zuhud menurut Abdullah bin Abbas. Wal maqalatu rabi'atu wassalasun, dan makalah yang ke-34. Qala, berkata Ibnu Abbas lagi. Jadi Abdullah bin Abbas berkata lagi di sini, fi mawdi'in akhar, di tempat yang lain. Az-zuhdu salah satu harufin, bermula, zuhud itu ada 3 perkara, 3 huruf, sama seperti di atas tadi. Az-zai, huruf zalnya itu tarkuz zina, yaitu meninggalkan akan bermewah-mewah atau berhias-hias. Wal ha'u tarkul hawa, dan ha'nya itu adalah meninggalkan hawa nafsu. Maksudnya meninggalkan hawa nafsu. Mahbubatin nafsi, yaitu meninggalkan hal-hal yang dicintai oleh nafsu. Waddalu, dan dalnya itu tarkud dunia, yaitu meninggalkan dunia. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Meninggalkan dunia min sana'il khalqi, dari pujian-pujian makhluk, wa minat tana'umi, dan dari bernikmat-nikmat, wa tawassu'i, dan dari
berbangga-bangga lah gitu, fil makuli di dalam makanan, wal masyaribi dan minuman, wal malabisi dan berpakaian, wal masakini dan tempat tinggal. Itulah maksud dari meninggalkan dunia. Wal maqalatul khamisatu wassalasun, maqalah yang ke-35. An Hamid Al-Laqaf, dari seseorang yang bernama Syekh Hamid Al-Laqaf rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Annahu, bahwasanya beliau Syekh Hamid Al-Laqafi ini, atahu rajulun, seorang laki-laki datang kepadanya. Faqala lahu, maka laki-laki itu berkata, ausini, nasihatilah olehmu wahai Syekh Hamid kepadaku. Apa maksudnya nasihat itu? Ai bima yanfa'uni, nasihati aku dengan sesuatu yang bermanfaat. Nasihat itu kepadaku fiddin, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, artinya di dalam agama. Faqala, maka Syekh Hamid berkata, ij'al li dinika, jadikanlah bagi agamamu itu ghilafan ka ghilafil mushafi, itu satu cover, satu penutup seperti tertutupnya Al-Quran dengan cover depan dan belakang. Wahwa, dan dia cover itu mayasunhu, sesuatu yang menjaganya, menjaga mushaf, begitu pula dia bisa menjagamu. Anidanasi, dari kotoran sifat. Kalau mushaf berarti menjaga dari kotoran kotoran yang misalnya debu atau apa gitu kan, atau kotoran yang lain. Tetapi kalau kita mempunyai cover, manusia mempunyai cover, maka dia terhindar dari sifat-sifat yang kotor. Itu maksud dari Syekh Hamid. Qila lahu, dikatakan orang bagi Syekh Hamid itu, artinya laki-laki itu bertanya, ma ghilafun, apa maksudnya cover itu? Ma ghilafuddin, apa maksudnya cover agama itu? Fasyari'atu min haitsu innaha tuta'u tusamma dinan. Jadi ini belum beliau menjawab dari pertanyaan laki-laki itu. Ada penjelasan lain di sini. Bermula syariat itu min haitsu, dari sekira, innaha, bahwasanya ia syariat itu, tuta'u, itu ditaati oleh orang-orang. Karena ditaati syariat itu, tusamma dinan, maka dinamakan ia sebagai din. Apa arti din? Yaitu ketundukan atau agama yang kita tunduk padanya. Wa min haitsu, dan dari sisi, innaha tujma'u, bahwasanya syariat itu tujma'u, dikumpulkan, tusamma, maka dinamakan ya. Mungkin maksudnya di sini syariat itu kumpulan-kumpulan peraturan, makanya syariat itu dinamakan millatan, sebagai satu milah. Wa min haitsu, dan dari sisi bahwa syariat itu, innaha yurja'u ilaiha, dikembalikan kepadanya syariat itu segala perkara lah gitu, tusamma madhaban, maka ia disebut sebagai mazhaban. Ini penjelasan dari Syekh Nawawi. Jadi agama itu bisa saja disebut dengan mazhab. Qala lahu, ini jawaban Syekh Hamid. Berkata Syekh Hamid kepada seseorang laki-laki itu, pertanyaannya tentang apa itu ghilafuddin itu. Ghilafuddin, tutupan agama atau cover agama itu, maksudnya tarkul kalami, yaitu meninggalkan berbicara ila ma la budda minhu, kecuali yang haruslah berbicara pada sesuatu itu. Jadi artinya di sini cover agama itu maksudnya kita meninggalkan berbicara yang tidak bermanfaat. Boleh berbicara tetapi pada sesuatu yang tidak bisa tidak. Wahwa, dan dia meninggalkan berbicara itu ma la yahsulul maksud, sesuatu yang tidak hasil oleh tujuan atau maksud, min umuri dunia illa bihi, dari urusan-urusan dunia kecuali dengan berbicara itu. Misalnya kita berdagang, pastilah kita harus berbicara. Kita bermuamalah, kita harus berbicara. Tetapi
pada urusan-urusan yang haruslah kita berbicara. Bukan setiap saat kita berbicara seperti radio. Nah, qala Sulaiman alaihissalam. Ini nama Syekh Nawawi sekarang nih. Telah berkata Nabi Sulaiman alaihissalam au Luqman atau Luqman. Jadi Imam Nawawi di sini mendapatkan dua riwayat. Ada yang mengatakan ini perkataannya Nabi Sulaiman, dan ini ada satu riwayat mengatakan bahwa perkataan yang akan disampaikan ini adalah perkataan dari Luqman. Apa perkataan mereka berdua? Idza kanal kalamu, apabila ada berbicara itu min fiddatin, dan terbuat dari perak. Kana sukutu min zahabin, adalah diam itu terbuat dari emas. Tetapi di sini banyak dari kita yang salah menangkap maksud dari ucapan Luqman atau Nabi Sulaiman ini. Wal makna, dan apa artinya menurut Syekh Nawawi? Wal makna, dan artinya adalah idza kana al kalamu fil khairi kal fiddati hasanan kana sukutu an syarri kadzahabi fil hasani. Artinya apabila ada berbicara di dalam hal kebaikan. Nah, berbicara di dalam kebaikan itu seperti perak. Bukan sembarang bicara artinya perak, tetapi berbicara di dalam kebaikan itulah yang dimaksud dengan terbuat dari perak, hasanan, di dalam kebaikan. Nah, karena sekutu, dan adalah diam, anisyari, diam daripada berkata-kata buruk. Nah, diam dari berkata-kata buruk itulah yang kazahabi, seperti emas, fil hasani, di dalam kebaikan. Itulah maksud dari diam itu perak, berbicara itu perak, diam itu emas. Intaha. Wasakitu, dan orang yang diam fil haqqi, di dalam hak itu, karena natiqi fil batili, itu seperti berbicara di dalam kebatilan. Ada kita sebagai kepala keluarga atau kepala pemerintahan, baik bupati, wali kota, ataupun yang lain-lainnya. Ketika ada satu kemaksiatan di bawah kekuasaannya, dan ketika itu dia diam, nah itulah yang dimaksud dengan setan yang diam, atau setan yang berbicara, mohon maaf. Orang yang diam di dalam kebenaran itu seperti berbicara di dalam kebatilan. Dia didiamkan, berarti dia membolehkannya. Nah, seperti itu anggapan yang bisa muncul dari orang-orang yang diam. Nah, itu jawaban dari pertama dari Syekh Hamid, itu meninggalkan berbicara kecuali yang penting-penting saja. Itu pertama. Yang kedua, tarkud dunya minal amtiati. Tutupan agama itu adalah meninggalkan dunia, minal amtiati, dari perabot-perabotannya, illa ma la budda minhu, kecuali sesuatu yang tidak bisa tidak dari perabotan itu. Misalnya pakaian, misalnya peralatan kita beribadah, makan, minum, piring, dan selainnya yang haruslah kita punya itu. Nah, maka itu kalau kita punya itu bukannya meninggalkan dunia, tetapi sesuatu atau perabot yang di luar dari itu, maka itu namanya perabot-perabot dunia. Dan seseorang itu ketika mau melakukan gilafuddin, maka ia harus meninggalkan yang lebih darinya, seperti itu, yang lebih dari sesuatu yang tidak bisa tidak darinya. Wahwa, dan dia meninggalkan dunia dan perabotannya itu, mala tahsulul hajatu, sesuatu yang tidak hasil oleh hajat, illa bihi, kecuali dengannya, seperti yang saya sebutkan tadi. Watar, itu yang kedua, dan sekarang yang ketiga, watarkul mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu, dan meninggalkan bergaul dengan orang-orang kecuali bergaul yang haruslah yang tidak bisa tidak darinya bergaul. Maksudnya kita ketika pergaulan kita sudah buruk, misalnya kan, kita keluar tetapi hanya sekedar mungkin bergaul seperti biasa lah, kita berbaur, tetapi kita tidak mengikuti apa yang buruk dari pergaulan itu. Artinya kita keluarnya itu pun hanya sekedar bergaul lah gitu,
bukan untuk bekerja sama di dalam keburukan. Nah, apabila seperti itu, nah sebenarnya diam di rumah itu lebih baik daripada berteman dengan yang menimbulkan keburukan. Karena pergaulan itu, sifat dari pergaulan itu adalah sifat seseorang itu bisa tercuri kepada kita. Sifat orang yang tidak kita ikuti itu memang bisa kita curi sifat buruknya itu untuk kita aplikasikan kepada kita. Nah, mana dia? Wahwa, dan dia bergaul yang tidak bisa tidak darinya itu adalah wahwa ma la yahsulu al-matlub, sesuatu yang tidak hasil oleh tujuan illa bihi, kecuali dengannya. Wan nasu, dan manusia itu tangqasimu ila arba'ati aqsamin, terbagi menjadi 4 macam manusia. Kama qalahu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana berkata oleh guruku, kata Syekh Nawawi. Siapa gurunya? Yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qaddasa sirrahu, semoga Allah mensucikan sirnya beliau, atau quddisa sirruhu, disucikan akan sirnya beliau. Pertama dari 4 golongan manusia itu, rajulun la lisana lahu wala qalba, laki-laki yang tidak ada lisan dan tidak ada hati. Nah, wahwal asi, dan dialah orang yang pemaksiat. Paling atas dah. Laki pertama adalah laki-laki yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Wahwal asi, dan dialah orang yang bermaksiat. Al-gizzu, al-girru, orang penipu. Al-ghabi, orang yang dungu, orang bodoh. Nah, itu kriteria pertama. Fahdar, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka hati-hatilah olehmu antakuna minhum, daripada bahwa engkau menjadi salah satu bagian dari mereka. Wala taqum fihim, dan janganlah kamu bergaul bersama mereka. Fa innahu, maka sungguh mereka, golongan pertama ini, ahlul azabi, orang-orang yang pantas untuk menerima azab. Warajulun, yang kedua sekarang, warajulun lahu lisan, dan laki-laki yang mempunyai lisan bila qalbin, tetapi tidak mempunyai hati. Fayantiqu, ia berbicara bila hikmati, dengan penuh hikmah. Wala ya'malu biha, akan tetapi dia tidak beramal dengan hikmah yang ia ucapkan itu. Yad'un nasa ila Allah Ta'ala, ia mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Wa huwa yafirru minhu, sedangkan ia lari dari apa yang ia ajak orang-orang. Nah, fa'ab'id minhu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jauhilah olehmu dari orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Li'alla yakhtafuka, agar kamu tidak disambar, bila zidi lisanihi, dengan manis ucapannya. Fatuhriqoka, ini kita atapkan kepada yukhti'aka. Fatuhriqoka, maka engkau akan dibakar narun ma'asihi, oleh api kemaksiatan orang-orang seperti ini. Wayaktulaka, dan dia akan membunuhmu. Apa? Natnu qalbi, oleh busuknya hati orang-orang seperti itu. 3. Warajulun lahu qalbun wala bila lisanin, dan orang-orang yang mempunyai hati tetapi tidak mempunyai lisan. Wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang-orang mukmin. Satarahullahu ta'ala an khalqi, yang Allah tutup, Allah jaga dia dari makhluk-makhluknya. Wa bassarahu, dan Allah memperlihatkannya. Wa bi'uyubi nafsihi, dengan aib-aib dirinya, Allah tampakkan aib dirinya. Wa nawara qalbahu, dan Allah sinari akan hatinya. Wa arafahu, dan mengenalkannya, memberitahunya, gawa ila makhalatatin nas, akan bahaya-bahaya bergaul dengan manusia. Ini kalau kamu bergaul dengan ini akan bahaya, kalau kamu bergaul dengan ini tidak bahaya, seperti itu. Wa sya'mal kalami, nah, dan Allah akan memberitahukan, wa arafahu sya'mal kalami, akan malangnya banyak berbicara. Nah, fahadza rajulun waliyullah, maka
Laki-laki ketiga ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah laki-laki yang ia adalah wali Allah Ta'ala. Mahfuzun, dijaga ya laki-laki itu. Yang dijaga ya laki-laki itu fi sitrillahi ta'ala, di dalam tutupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal khairu, maka bermula kebaikan, kullul khair, semua kebaikan, indahu, ada di sisi orang yang ketiga ini. Fadunaka, ini isim fi'il amr maka ambil olehmu, wa mukhalatatahu wa mukhalatatahu, dan bergaulah dengannya, wa khidmatahu, dan layanilah orang-orang yang ketiga ini. Jika kamu bergaul dengannya, melayaninya, fayuhibbukallahu ta'ala, maka Allah akan mencintaimu. Jika kita bergaul dengan para wali-wali Allah. Dan yang keempat adalah rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'ilmihi, orang yang belajar, orang yang mengajarkan dan mengamalkan dengan ilmunya. Wa huwal 'alimu billah, dialah orang yang alim kepada Allah Ta'ala, wa ayatihi, dan mengetahui tanda-tanda ayat-ayatnya Allah. Istauda Allahu qalbahu, yang Allah titipkan akan hatinya itu, ghoraiba ilmihi, akan keajaiban ilmunya Allah. Wa syaraha sudurahu, dan Allah bukakan dadanya, liqabulil ulumi, untuk menerima berbagai macam jenis ilmu. Nah, fahdar, maka hati-hatilah olehmu, kata Abdul Qadir Al-Jailani, antu khalifahu, jangan engkau berselisih dengannya, wa tujanibahu, jangan engkau menjauh darinya. Itu maksudnya tujanibuhu, antujanibahu, yaitu kita diperingatkan untuk bahwasanya engkau menyelisihi dan menjauhinya, artinya jangan menjauhi, jangan menyelisihi. Wa tatruka ruju', dan engkau meninggalkan darinya untuk kembali ila nasihatihi, kepada nasihat-nasihatnya. Artinya kita harus mendengar nasihat-nasihat orang yang keempat ini. Semalam, kemudian ketahuilah olehmu, kata, mungkin ini belum ada intahnya, ini mungkin masih perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Semalam, kemudian ketahuilah olehmu, anna asla zuhdi, bahwasanya asal, pokok, pangkal dari kezuhudan itu apa? Yaitu al-ijtinabu anil maharimi, menjauhkan diri dari keharaman-keharaman, kabiriha wa saghiriha, baik kecilnya haram ataupun besarnya keharaman itu. Kenapa? Li'anna man la wara'a lahu, karena orang yang tidak ada wara' baginya, la yasihu lahu zuhdu, maka tidak sah baginya oleh kezuhudan. Jadi ada la yang tidak tertulis di sini. Nah, wa ada'u jami'il fara'idhi, ada'u atap kepada al-ijtinabu, dan melaksanakan semua fardu-fardu yang diperintahkan, yasiriha, baik mudahnya fardu itu, asiriha, baik sulitnya fardu itu. Kenapa? Li'anna man la taubata lahu, karena orang yang tidak ada taubat baginya, tidak pernah bertaubat, la tasihhu lahu al-inabatu, maka tidak sah bagi orang yang belum bertaubat itu, yaitu untuk kembali kepada Allah. Fa taubatu, maka orang yang taubat, huwal qiyamu, dialah orang yang melaksanakan bikulli huquqir rabbi, dengan segala perintah-perintah hak-hak Tuhan. Itulah yang dinamakan taubat. Wal inabatu, sedangkan inabah itu huwa ikhrajul qalbi, yaitu mengeluarkan hati, min zulumatis syubhati, dari gelapnya kesyubhatan. Tanggung nih, watarkud dunya ala aliha qaliliha, meninggalkan dunia di atas orang-orang yang ada di atas dunia. Qaliliha, baik sedikitnya dunia, wa katsiriha, baik banyaknya dunia. Li'anna man la qana'ata laha, karena orang yang tidak mempunyai qanaah, menerima ketentuan Allah, la yasihhu lahu tawakkul, maka tidak sah baginya oleh tawakal. Wa man la tawakkul lahu, dan siapa orang yang tidak ada tawakal baginya, la yasihhu lahu at-taslim, maka tidak sah baginya ketundukan. Karena pangkal tawakal itu adalah menerima atau qanaah. Intaha, ini dia intaha dari perkataannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fatawakkulu wasiqatu, maka bermula tawakal itu adalah sangat percaya bima indallahi, dengan sesuatu yang ada di sisi Allah. Kebalikan dari siqah adalah wal ya'su, yaitu tidak percaya atau putus harapan, amma fi aidin nasi, dari sesuatu yang ada pada sisi manusia.
Fataslimu maka ketundukan, huwa dia artinya al-inqiyadu yaitu tunduk juga li amrillahi ta'ala bagi perintah-perintah Allah Ta'ala, wa tarkil i'rad dan meninggalkan protes fima la yalimu pada sesuatu yang yulaimu yang tidak pantas untuk protes atau tidak pantas untuk menyalanya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.